Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Selasa 12 Desember 2023, saya Pendeta Nikotut Pita Sitari mengajak saudara sekalian mendengarkan Renungan Harian Resort Pulang Pisau. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Renungan hari ini diperhadapkan dengan dua perikop. Yang pertama, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong, dan perikop yang kedua, Yerusalem disucikan dan dilindungi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, ketika kita mengikuti Tuhan, ada dua hal yang akan kita terima. Yang pertama, ketika kita mengikuti Tuhan dengan kesetiaan dalam melakukan kehendak-Nya, maka yang kita terima adalah kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita mengikuti Tuhan namun kita tidak setia melakukan kehendak-Nya, maka yang kita terima adalah penghukuman yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita dibuang dan dibinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti bangsa Israel, ketika mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka menerima penghukuman yang berasal daripada Tuhan. Namun, ketika mereka melakukan kehendak Tuhan, maka mereka akan terluput dari penghukuman itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti dalam nas kita pada saat ini, bahwa ada sisa bangsa Israel yang terluput dari penghukuman Tuhan Allah, yaitu karena kesetiaan mereka kepada Allah. Seperti dikatakan dalam ayat yang kedua dan yang ketiga demikian, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Nah, jelas dikatakan dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bahwa ketika umat Tuhan setia kepada Tuhan, maka mereka akan menerima kekudusan di dalam Tuhan dan mereka akan menerima kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat, mana dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda dari Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Dalam ayat yang keempat ini, di mana Tuhan Allah ingin memperbaharui kehidupan bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka boleh hidup kudus di hadapan Allah dan mereka boleh menerima kemuliaan Tuhan yang menjadi pelindung bagi mereka.
sehingga mereka tidak lagi jatuh ke dalam dosa dan tetap dalam perkenan Tuhan dan menjalani kehidupan yang baru bersama Tuhan, sehingga kekotoran, kenajisan tidak ada lagi di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga dosa-dosa mereka itu boleh dilepaskan, dosa-dosa mereka itu boleh dibebaskan, yaitu oleh Tuhan Allah yang pastinya melalui anaknya yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, di mana dalam kehidupan kita manusia, Tuhan Allah menghendaki kita supaya kita tetap setia dengan apa yang Ia perintahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai umat manusia kita boleh menerima kekudusan, kesucian, perlindungan yang berasal daripada Tuhan, pun yang pastinya kita akan menerima mahkota kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, apakah itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka di dalam kehidupan kita harus mau diperbaharui di dalam Tuhan. Kita harus mau dikuduskan di dalam Tuhan, sehingga di setiap apa yang menjadi dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan itu tidak menjadikan kita umat manusia yang menerima kebinasaan, tetapi menjadikan kita menerima kehidupan yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami. Biar firman Tuhan itu tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami hendak berdoa, khususnya bagi jemaat GKM Mentaren, Gereja Pandohop Tuhan. Tuhan memberkati jemaat GKM Mentaren dalam setiap persekutuan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, di setiap usaha, sawah ladang kebun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati itu semua, sehingga di dalam kehidupan mereka juga mereka boleh selalu mengandalkan Tuhan, mereka boleh selalu mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan atas perjalanan hidup mereka. Begitu juga Tuhan bagi Ibu Pendeta Wanti yang melayani di jemaat GKM Mentaren, Tuhan juga berkati dia, beri ia kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam ia menjalani tugas dan pelayanannya di sana, sehingga ia juga dapat melewati di setiap lika-liku, di setiap pelayanan yang ia jalani, yang ia lakukan Tuhan, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kami Pendeta, Vikaris dan TKS Resort GKM Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.